Matius pasal 7 ayat yang ke-6. Okay, if you have your Bible, you can read with me either on your Bible or on the wall right here, up here. Okay, let's read together ya. Mari kita baca 1, 2, 3. Give not that which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearls before swine, lest they trample them under their feet, and turn again and rend you. Ada yang punya bahasa Indonesia, tolong bacakan. Anybody? Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi. Supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu dia berbalik mengoyakkan. Oke. Saudaraku, waktu saya baca ayat ini, terus terang, saya dari dulu sering tanya. I always have the same question. Why, Jesus, when he was teaching his disciples, he put animals in there. Ya, dia taruh binatang, saudaraku, anjing dan babi. Of course, waktu dia mengajar ini, saya nggak tahu apakah di situ ada babi atau anjing, tapi rasanya aneh kalau dikaitkan dengan apa yang dia bicarakan. Sebab kalau saudara baca di awal dari pasal 7, ya, saudara kalau baca di situ dikatakan mengenai judgment. Jangan engkau menghakimi, ya kan? Don't judge, lest you be judged. Kau akan dihakimi juga sesuai dengan penghakimanmu. Nah, lalu di ayat yang sepotong ini Yesus mengatakan demikian, kemudian dia berubah lagi topiknya, kalau saudara baca. Ya, jadi apa yang sebetulnya dibicarakan oleh Tuhan Yesus? Ya, saya sangat tertarik untuk mempelajari juga apa sih. Ya. Nah, saudara bisa bayangkan siapa di sini yang punya anjing? Di Amerika sih nggak ada yang punya anjing rata-rata ya. Kalau di Indonesia ya, karena kita punya bedinda, pembantu, jadi kita punya anjing nggak apa-apa. Ya, sini pernah punya anjing semua tuh? Saudara pernah lihat anjing geladak? Celodak. Saudara pernah lihat anjing liar? Wild dog. Kalau saudara ke Bali, ya, tanya Anita, di sana banyak anjing geladak. Ya. Nah, saudara tahu kehidupan anjing geladak itu kayak apa? Nanti tanya Anita. Ya. Kalau di Afrika, namanya wild dog itu galak sekali, bisa menggigit orang dan berbahaya. Ya. Tapi anyway, dari pasal ini atau ayat yang sepotong ini, kalau kita lihat the main idea-nya adalah waktu Yesus berbicara atau mengajar mengenai what is holy and tentang pearl, tentang apa itu pearl? Saya lupa, mutiara, saudaraku. Itu the main idea-nya dia bicarakan. Ya, oke, mari kita bayangkan sejenak mengenai pearl. Sini nggak ada yang pakai pearl. Biasanya saya lihat ada yang pakai bulat-bulat putih itu ya. Pearl yang sangat mahal. Sudah tahu ya. Tapi nggak semua pearl mahal. Ada juga yang murah buatan Cina. Made in China buatan plastik. Kalau saya nggak tahu saudara, tapi saya dikasih pearl yang asli sama yang plastik sama yang dibuat dari batu lainnya, saya nggak bisa tahu mana yang asli. Ya, kalau papanya Yuri, bukan batu ya, ahli emas ya Pak ya? Bukan juga. Siapa yang papanya? Papanya Yanti yang ahli emas, sorry. Ya. Kalau papanya Yuri ahli batu bangunan. Oke. The pearl, saudaraku, adalah gem atau batu precious stone, boleh dikatakan termasuk dalam kategori batu mahal, yang zaman sekarang kita mungkin bisa beli pearl yang murah. Tapi zaman Tuhan Yesus, saudara bayangkan, bukan sekarang, zaman Tuhan Yesus, namanya pearl itu betul-betul
permata yang mahal sekali. Kenapa coba? Coba bayangkan zaman Tuhan Yesus itu, mereka nggak punya peralatan untuk nyelam, untuk cari oyster. Saudara bayangkan kan? Berarti mereka mesti apa? Tahan nafas, nyelam ke dalam. Bayangkan, kalau lautnya cuma 2 meter, sedangkan oyster ini dalamnya bermeter-meter, ya kan? Berarti mereka nggak pakai peralatan nyelam, nggak ada diving equipment yang proper. So, kalau saudara ke mana itu anak-anak yang sering ngambilin koin di selat perbatasan antara Bali, Banyuwangi ya Pak ya, itu banyak anak-anak di pinggir perahu kapal kita kalau mau nyebrang. Lampung ya, di Lampung juga kita lemparin koin quarter, ya kalau di sana bukan quarter, Pak, gocapan gitu loh, cepet $100, 100 perak, ya, Yuri langsung nyelam gitu, bukan anaknya lagi, ya kan? Kita lemparin 100-an, anak-anak itu nyelam, dalam juga itu, karena kan kita naik di perahu yang gede. Nah, you can imagine the bottom of the sea below the perahu itu pasti dalam. Anak-anak tuh ngambil dan mereka tahan nafas. Nah sekarang bayangkan lagi, selain mereka menyelam ke kedalaman yang dalam, orang-orang yang mengambil pearl di zamannya Tuhan Yesus, mereka juga mesti melawan apa lagi? Sharks mungkin, binatang-binatang. Bahaya sekali kan? Kalau sekarang mungkin penyelam itu, sekarang udah enggak lah. Mereka sudah culture namanya, sudah diproduksi massal, mass production, di culture, disuntik di dalam oyster itu, iya kan? Mereka nggak perlu lagi repot. Jadi saudara bisa bayangkan, hanya orang yang kuat nyelam, badannya gede, bisa melawan shark, itu yang kira-kira lah, yang kremeng-kremeng mah itu makanan shark memang. Tapi kalau yang gede-gede bisa berantem lawan shark, jadi mahal kan costnya, iya kan? Nah, saudara bayangkan, ada risk lain mungkin current, arus laut yang berbahaya. Sudah gitu, mereka nyelam, milih-milihin oyster, bukain kerang. Kan nggak semua kerang yang diambil tuh ada oysternya, ada pearlnya, betul nggak? Jadi saudara bisa bayangkan, pearl di zaman Tuhan Yesus itu sangat amat expensive. Hanya raja-raja, orang kaya yang bisa punya pearl. Makanya waktu Yesus memberikan perumpamaan ini, murid-muridnya betul-betul, wah, memang siapa yang bisa memiliki pearl? Kalau orang punya pearl zaman itu, kalau dia nggak punya bodyguard, cilaka juga. Kalau saudara tahu zaman itu zaman barbar, ngerti nggak? Barbaric people. Siapa yang punya duit ya digarong. So yang punya pearl itu betul-betul orang termasuk king atau very wealthy, sangat kaya. Kalau punya project itu mau untuk mengambil pearl. Nah saudaraku, Yesus bilang jangan sampai barang yang mahal diberikan kepada babi. Saya kira babi dikasih pearl 1 kantong juga dia nggak peduli. Yang dia peduli singkong atau makanan lain. Betul nggak saudara? Buat babi nggak ada gunanya. Ya. Mari kita lihat lagi di Matius pasal 13. Matthew chapter 13 ayat 45. Verse 45. Saya baca bahasa Inggrisnya. Again, the kingdom of God is like a merchant. Seperti pedagang. Ya. Kerajaan surga seperti seorang yang pedagang kaya raya, in search of fine pearls, mencari permata atau mutiara yang the best, yang paling baik. Who on finding one pearl of great value, went and sold all that he had and bought it. Nah, saudara bayangkan tadi kan? Verse 45. Zaman itu mutiara begitu expensive. Bahkan bisa menimbulkan korban
bagi mereka yang mencari pearl. It's very expensive. Jadi dikatakan di sini like a merchant, seperti seorang pedagang yang mencari pearl, dia jual semuanya. Kalau kita bayangkan tadi, kesukarannya mencari mata tadi atau mutiara pearl tadi, saudara bisa bayangkan kalau orang memang tahu ada pearl di tempat mana begitu, dia pasti akan jual segalanya. Betul nggak, saudara? Pasti. Ada satu cerita saya baca di koran. Ini satu ibu makan di restoran di Houston. Dia makan, kesukaannya makan oyster. Tanpa sengaja waktu dia makan hari itu, dia ketiban untung. Di dalam oysternya ketemu batu bulat yang rada-rada pink warnanya atau purple. Setelah diselidiki ternyata itu rare pearl yang sangat jarang di dunia. Bayangkan, saudara. Apa rasa kalau saudara yang memiliki hal demikian? Apa rasa dalam hati Anda? Hah? Begitu saudara tahu, ini benar-benar langsung saudara bisa lompat-lompat. Terus kalau saudara ahli pearl, saudara duduk persis di seberang dari lady tadi. Saudara lihat di oysternya ada batu-batu tadi di dalam oyster, dan si lady nggak tahu itu apa. Kira-kira apa reaksi saudara kalau saudara tahu itu batu mahal sekali? Hah? Paling nggak saudara pura-pura, ya lady, bu, tak belinya deh oyster muda, ya. Saudara begitu kira-kira, mungkin mencoba kan, karena saudara tahu pearl ini betul-betul rare. Nah ini lady benar-benar beruntung sekali ya. Makan di restoran dapat hadiah, dapat bonus. Nah saudara kalau tahu nih, ada satu rumah misalnya, di dalam tanahnya sudah diselidiki ada emas atau ada oil, saya jamin saudara akan coba untuk beli itu tanah. Betul nggak? Ya kan? Saya cukup laki waktu kita punya rumah di Yules. Saya sih ngarepinnya ada oil ya. Nggak taunya cuma ada digali gas. Ya lumayan lah, dapat dapat duit ya berapa itu, lumayan lah buat beli makanan bisa cukup sebulan gitu. Tapi saudara kalau bayangkan kalau saudara tahu dalamnya itu ada apa, something yang berguna. Oh saya jamin setiap orang di sini yang punya uang akan berusaha beli itu tanah. Dulu kami pernah punya coba-coba investasi beli tanah kecil di daerah Kuningan. Waktu itu Kuningan belum jadi Pak, masih kebun-kebun yang nyambung dari itu lapangan Ros ke Kuningan Pak ya. Kami coba beli tanah sepotong kecil tanahnya, beli harga 1.250.000. Kita juga nggak tahu itu tanah legal atau enggak. Karena yang beli kan calo. Dalam waktu mungkin 1 month ya, atau so not less than 1 month, tanah itu berharga 3 kali lipat sudah. Waktu itu kan saya diberitahu tanah ini penting Pak, karena dia itu di dalam plan nanti akan menjadi parkiran dari gedung apa gitu. Jadi kalau Bapak punya tanah itu, mereka mau nggak mau pasti beli. Jadi kita pasti mau beli something yang demikian. Demikian juga Tuhan Yesus waktu dia berbicara mengenai pearl. Nah dikatakan tadi, kalau Anda tahu satu yang berharga, pasti semua orang mau. Nah sekarang kita bicara mengenai tadi pearl, sekarang berbicara mengenai what is holy. Apa sih yang dikatakan hal yang kudus tersebut? Kira-kira mengenai apa ini? Berbicara mengenai yang zaman Tuhan Yesus, hal-hal yang kudus itu berbicara mengenai barang-barang kudus di rumah Tuhan, ya kan? Jadi sesuatu yang berkonotasi memiliki referensi tentang Tuhan. Kan di dunia ini tidak ada yang kudus selain Tuhan, ya kan? Nah, jadi dia memakai perumpamaan hal yang kudus tersebut
dan pearl kepada murid-muridnya. Ya. Kita lihat dulu Mazmur pasal 19. Psalm 19 verse 7 and 8. Oke, dikatakan Mazmur 19 ayat 7 dan 8. The law of the Lord, hukumnya Tuhan atau Taurat Tuhan, is perfect, sempurna adanya. Reviving the soul, the testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Bahasa Indonesia-nya. Mazmur 19. Ya. Dari ujung langit dia terbit dan dia berada sampai ke ujung yang lain. Mazmur 19. Bukan 119. Tidak ada yang terlindung dari panasnya. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan nikmat kepada orang yang takut. Dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna, saudaraku. Saudara tahu, pearl yang mahal bukan yang benjol, yang lonjong. Kan ada pearl yang lonjong, karena waktu dibuatnya nggak sempurna. Tapi pearl yang sangat expensive itu yang bulat, sempurna. Ya, sekarang kalau lihat gambaran pearl itu kan shiny, perfect round, itu yang sangat mahal, saudara. Nah, ini diumpamakan di dalam firman Tuhan, itu seumpama Taurat Tuhan adalah sempurna adanya. Ya. Dikatakan the precepts of the Lord are right. Ajaran Tuhan itu sangat baik, rejoicing the heart. Oke. Menyegarkan jiwa, dikatakan. Oke, kita ke Mazmur 19 ayat yang 10 sekarang. Kita jump ke ayat yang 10. Dikatakan, more to be desired are they than gold, even much of fine gold, sweeter also than honey and drippings of the honeycomb. Dikatakan Taurat Tuhan itu diumpamakan hal yang sempurna, yang lebih mahal dari gold, bahkan emas yang terbaik sekalipun, lebih manis daripada madu yang terbaik sekalipun. Zaman itu, saudaraku, boleh dikatakan pearl itu yang barang yang bisa mengalahkan semua permata. Maksudnya semua barang-barang berharga, termasuk emas. Jadi, berbicara mengenai apa pearl ini? Berbicara mengenai firman Tuhan. Barang yang sangat mahal, sangat berharga. Oke, kita lihat Ibrani pasal 12. Let's turn to Hebrews chapter 12, verse 14. Hebrews chapter 12, verse 14. Dikatakan, strive for peace with everyone and for the holiness without which no one will see the Lord. Ya, jelas ya bahasa Indonesianya. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun bisa melihat Tuhan. Jadi kekudusan termasuk barang yang berharga enggak? Kalau kita mau melihat Tuhan, berharga, saudaraku. Enggak ada di dunia yang orang bisa miliki atau yang bisa qualify kita untuk melihat Tuhan. Tidak ada. Semua orang di dunia pasti mau ketemu Tuhan. Betul nggak, saudara? Sadar nggak sadar? Karena Tuhan adalah baik. Kalau saudara ketemu Tuhan, pasti saudara mendapatkan kebaikan. Betul nggak? Kalau ketemu setan, sebaliknya. Ya kan? Walaupun di Jawa sana banyak orang ke Gunung Kawi pengen ketemu setan. Kenapa? Karena setan bisa memberikan yang di dunia ini. Setan can give you materials. Setan can give you anything in this world. But after world, only God can give you. Sesudah dunia hanya Tuhan yang bisa memberikan. So, sekali lagi, firman Tuhan berbicara mengenai the pearl, the holy things. Okay?
Saudara kalau lihat seorang wanita, masih wanita bukan laki lah, pakai pearl, ya kan? Nggak ada orang laki pakai pearl. Tapi kalau wanita pakai pearl, kesannya apa saudara? Kelihatan gimana? Lebih jelek, lebih cantik, lebih gimana? Kelihatan lebih wah. Ini cewek ini atau ibu ini kelihatan upgraded. Ya nggak? Betul nggak saudara? Biar tampangnya nggak oke kalau pakai pearl semua, orang langsung lihatnya wah. Firman Tuhan bisa membuat kehidupan kita ini upgraded, saudara. Amen. Seberapapun kehidupan kita, kalau udah pakai pearl, kehidupan kita akan kelihatan beda, tampil beda. Demikian juga firman Tuhan bisa merubah kehidupan setiap orang. Oke, sekarang kita lihat mengenai the pigs and the dogs. Kita tahu dua-duanya adalah binatang apa saudara? Sekali lagi saya bicara mengenai zamannya Tuhan Yesus. Saya nggak bicara mengenai dogs zaman sekarang. Saudara langsung mikir saya punya pet cute, kecil, mungil. Zamannya Tuhan Yesus nggak ada pet yang kecil mungil. Yang ada anjing liar, anjing geladak, yang gigitin orang, yang kena rabies, yang wild, ya kan? Dua-duanya binatang ini adalah binatang kotor, saudara. Kalau orang Jew mengatakan something dengan bahasa dog, itu artinya orang itu worse, jelek. Ya, dia kalau ngatain bangsa-bangsa lain yang dia nggak suka, dia katakan itu bangsa anjing. Ya. Jadi pengertian dogs and swine atau pigs berbicara mengenai binatang yang kotor, yang jorok, betul nggak? Dua-duanya scavengers, artinya anjing dan pigs. Betul nggak? Kalau di Bali itu kan anjing geladak itu makan sembarangan kan? Ya, tuh wanita tahu. Saudara mau lempar apa yang jelek-jelek juga dia cari semuanya. Makanya anjing buduk ini kadang-kadang jadi kulitnya bau buduk karena makanannya nggak karu-karuan. Nggak kayak anjing kita yang di rumah, kita kasih makan daging yang baik-baik. Oke? Jadi kita bicara mengenai sesuatu yang jelek, yang dirty. Dan mereka hobinya scavengers. Scavengers itu binatang yang suka makan sisa-sisa. Hobinya apa saudara? Ya makan. Makan. Babi itu kan begitu. Kalau cerita soal babi, saudara saya pernah dengar. Itu makan apa aja saudara? Just about anything. I don't want to say it, tapi just anything dia makan. Serem dengerinnya. But both animals ini joroknya minta ampun. Nah, kalau hal-hal yang kudus dikasihkan ke binatang yang jorok, persembahan di gereja ditaruh depan hidungnya, dia juga nggak akan tertarik. Anjing dikasih persembahan saudara, dia nggak tertarik. Kecuali saudara kasih tulang, kasih daging, dia mau. Demikian juga pearl yang mahalnya minta ampun, buat babi nggak appeal. Babi kasih emas, kayak kasih apa? Nggak tertarik saudara. Nah sekarang kita taruh pengertian mereka itu apa sih tentang pigs and dogs dengan perumpamaan tadi. Kita lihat dulu di dalam Revelation atau buku apa namanya? Saya jadi lupa. Wahyu pasal 22 ayat 15. Revelation chapter 22 verse 15. Ya, saudara mesti maklum ya, kalau orang mesti ngomong di rem-rem tuh kadang-kadang jadi lupa pikirannya. Kan biasa orang ngomong cepat. Sudah? Mas lagi. Revelation atau Wahyu pasal 22 ayat 15. Dikatakan, outside are the dogs and sorcerers and the sexually immoral and murderers and idolaters and everyone who loves and practices falsehood. Coba bahasa Indonesianya. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah berhala dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Saudara pernah bayangkan nggak
Di dalam firman Tuhan, binatang lain gak ada disebutkan, hanya anjing. Betul nggak? Kenapa mesti tambah anjing? Kan aneh. Ya karena anjing tadi sebetulnya zaman dulu perkataan untuk ngatain orang, perkataan yang jelek. Nah di sini dikatakan the dogs and the sorcerers and the sexually immoral. Dengan kata lain ayat ini menyamaratakan antara anjing dengan apa tadi bahasa Indonesia? Tukang sihir, terus apa lagi? Orang sundal. Orang sundal itu artinya orang yang tidak bermoral. Terus? Orang pembunuh. Penyembah berhala. Jadi kata anjing itu di dalam firman Tuhan sama pengertiannya dengan orang-orang yang demikian. Ngerti ya, saudara? Oke, kita lihat lagi dalam Philippians chapter 3 verse 2. Filipi 3 ayat yang kedua. Nih, dikatakan lagi. Ngapain Paulus nambahin kata dogs? Ya kan saudara? Kayak dia kekurangan kata-kata aja. Beware of dogs. Kalau saudara baca ini, pertama kali apa di bayang saudara? Kenapa mesti beware of dog? Memangnya kalau di rumah dikatakan beware of dog, artinya apa saudara? Di situ ada anjing galak. Nah zaman dulu, zaman Tuhan Yesus, berarti semua anjing itu galak. Beware of dog. Terus dia tambahkan, beware of evil workers. Beware of concision. Kenapa dia mesti tambahin dogs? Karena dogs berbicara mengenai hal yang sama. Orang-orang yang hidupnya gak benar, saudara. Oke, dogs itu berbicara mengenai orang-orang yang suka melakukan kejahatan. Ya, jadi kita sekarang bisa tahu analoginya. Ya, logikanya bahwa kalau kita berbicara mengenai anjing, berbicara mengenai orang-orang yang hidupnya nggak benar. Nah, sering orang mengumpamakan anjing dan babi ini kepada orang-orang di luar sana, the unbelievers, orang-orang yang tidak percaya, ya kan? Oh, itu berbicara mengenai orang-orang di luar. Tapi saya bilang, pigs and dogs berbicara juga mengenai orang-orang yang percaya. Yaitu apa? Orang-orang yang hidupnya keduniawian, hidupnya penuh dengan nafsu. Ya kayak anjing dan babi. Anjing liar dan babi liar itu makannya sangat rakus sekali. Ya, saudaraku. Mereka itu scavengers. What they want is eat and eat and eat. Mereka enjoy living in sins. Makanya dikatakan binatang kotor. Orang Kristen bisa kotor nggak hidupnya? Yes. Setiap dari kita liable atau kita bisa juga menjadi kotor hidupnya. Hidup di dalam sins. Iya kan? Nah, saudaraku, pernah nggak saudara bicara kepada seorang Kristen, dan saudara mencoba untuk menegur orang tersebut dengan firman Tuhan? Terus orang itu gimana? Tiba-tiba kayak anjing bark ke saudara, gigit saudara. Artinya apa? Dia berbalik, bukan dikasih tahu tambah baik, tapi dia malah marahin saudara. Pernah terjadi nggak? Saya pernah. Nasihati orang, dikasih tahu, kayak anjing ini tadi. Demikian juga pigs. Nah, saudaraku, sekali lagi, pigs yang dibicarakan di sini bukan domesticated pigs ya. Ini babi liar, saudara. Babi liar ini suka nyeruduk. Dia sama orang galak sekali, bisa gigit. Saya diceritakan sama om saya waktu beliau masih hidup, dia suka berburu babi liar, celeng. Itu kalau ada orang dan saudara pas di depan moncongnya, hati-hati. Saudara either buru-buru lompat keluar dari jalannya, because babi nggak bisa make a U-turn, nggak bisa turn left, turn right.
bicara only go one way. So if you are in the track, that's it. You will be get run over it. Benar saudara. Babi itu begitu. Makanya babi nggak punya leher, nggak bisa belok dia. Kalau belok mesti jalan-jalan begini. Coba lihat di YouTube. If you can give me the data, I give you $20 kalau ada babi bisa begini. Nggak bisa. So, it talks about Kristen yang hidupnya nggak benar tuh, kalau dia udah salah, kadang-kadang ya gitu kayak babi nyeruduk aja. Bisa? Dan kita kasih pearl, firman Tuhan, dia malah nyeruduk ke kita. That happens. You see that? So now, mari kita pahami betul bahwa firman Tuhan itu sungguh berharga bagi kehidupan kita. Bahwa firman Tuhan itu satu-satu yang bisa merubah kehidupan kita. Tapi firman Tuhan tidak ada harganya kalau kita tetap behaving, kita tetap berkelakuan seperti orang di luar sana, seperti orang yang sinful. Kita menjadi kebal, kadang-kadang nggak bisa mendengar. Kalau kita still keeping our ways, kita tetap berjalan di dalam jalan kita yang salah. That's why Yesus katakan, percuma hal yang kudus, firman Tuhan, seperti pearl yang mahal diberikan kepada anjing dan babi. Ya kan? Ada dua hal di dalam hidup ini yang bisa merubah kehidupan kita. Two things that can change our life. Nomor satu adalah the grace of God, of course. Ya kan? Kita terima firman yang merupakan anugerah Tuhan. But number two, yang penting adalah faith kita. Grace, waktu kita selamat, by grace, dengan anugerah kita selamat. Tapi nggak cukup kan, cuma by grace. Kita butuh faith. Faith itu apa? Faith adalah bagaimana kita merespon kepada firman Tuhan. Bisa? Ya, ada orang yang terlalu ekstrim dengan grace, itu juga salah. Ada yang ekstrim dengan faith, itu juga salah. Harus dua-duanya. Kita harus terima grace Tuhan, kasih karunia Tuhan, tapi juga iman kita meresponi firman itu. Kita be obedient, menurut, submissive, mengikuti petunjuk dari Tuhan. Itu penting, itu yang bisa merubah kehidupan kita. Kalau kita hidup seperti yang kotor-kotor tadi, kita nggak sensitif lagi kepada firman Tuhan. Firman Allah mengatakan, we are saved by grace. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, but we need to keep our salvation by what? By faith. Right? Saudara nggak bisa cuma keeping your salvation by grace tanpa using your faith. Ya, buktinya apa? Waktu Yesus ketemu orang yang berdosa, dia katakan apa? Pergilah dan jangan lakukan lagi kejahatan. Faith dia harus obey firman Tuhan. Barang yang berharga, barang yang kudus, baru punya harga, punya suatu value kalau orang tersebut menghargainya. Amin, saudara. Siapapun kita, kalau kita nggak menghargai firman, kalau kita anggap itu useless, aku sudah pernah, aku sudah tahu, nggak ada harganya, tidak akan berharga buat kita. Oke? So, mari kita jangan sampai seperti orang-orang yang disebutkan Tuhan di sini. Jangan sampai kita hidup di dalam kesalahan, sins, tanpa kita tahu. Ya, kadang-kadang kita perlu introspek diri kita. Apakah kita masih berjalan di dalam kekudusan, di dalam kebersihan yang Tuhan sudah ajarkan? Perlu, saudara. Ya, perlu kadang-kadang kita stop for a moment, kita devotional, kita berdoa, Tuhan, di mana aku sekarang ini? Di trackku sekarang benar atau enggak? Siapapun dari kita bisa salah, saudara, tanpa kita sadar. Ya, banyak yang menerima kasih karunia di dalam keselamatan, tapi nggak banyak
yang mau berjalan di dalam iman, yaitu menuruti firman Tuhan. Ya kan? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa kami, kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan yang hari ini Kau beri. Tuhan, kami mau firman yang berharga, hal yang kudus dan seperti permata tadi Tuhan, seperti pearl yang sangat mahal, boleh merubah kehidupan kami hari demi hari. Ajar dari kami Tuhan untuk menghargai firman, setiap firman tanpa terkecuali. Ajar kami Tuhan, supaya firman itu merubah, mendidik kami, rubah hati kami yang kadang-kadang bebal, tidak mendengar suara. Jamah hati kami sekali lagi Tuhan. Kalau kami merasa kami sudah tahu banyak, sehingga hati kami keras, saat kami marah, saat kami kesal, saat kami melakukan hal yang tidak sepantasnya Tuhan. Jangan sampai Tuhan kami menjadi seperti anjing dan babi yang berkelakuan kotor, yang tidak memandang bulu kepada hal-hal yang kudus dan yang berharga. Terima kasih Bapa, kami terima firman-Mu. Biarlah kami teringat Tuhan kepada firman ini selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Yesus. Saudaraku, kita persiapkan hati kita untuk mengambil perjamuan kudus. Mari saudara kita berdoa, kita ambil sejenak waktu. Kita akan mengambil perjamuan bersama-sama.